Kita tengok bapak video 6 orang mantan teroris mengupas tuntas kitab yang bernama Durarus Saniyah di depan Ustadz Ali Musri. Ali Musri itu S1, S2, S3 nya Madinah. Apa keceknya? Kami ini teroris ini disebabkan dulu mendalami kitab yang bernama Durarus Saniyah. Ajaran siapa? Ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi memang teroris-teroris itu radikal-radikal itu dari cikal bakal Muhammad bin Abdul Wahab. Mana mungkin kita bisa mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab mujaddid, seorang syekhul Islam? Enggak. Ternyata metode dia bisa menjadikan orang pembunuh dibuatnya. Bisa menjadikan orang, metode cara beliau ini bisa menjadikan orang jadi teroris. Itu waktu itu kita tengok ini 16 jilid saya punya katanya gitu. Anto aja di Musri nampak nak telok menengok. Makanya hati-hati pak, masuk ke Wahabi itu lah masuk ke lubang buaya anak pak. Siap-siap selapak mati pak, so nyebungkui mau dibatang pisang nyoncet saya ke dalam tu. Tak ada doa dia bapak, tak ada doa. Bayang, bahkan ada orang datang ke rumah nak macam Yasin Musi pulang kan. Anak apa? Anak kurang ajar. Awak menggadang-gadang. Aku pasaran karena kini kau nak sekolah, dia nak ke sekolah orang tu. Mati masuk mati selapak lah. Mati so namun macam Yasin salah apa? Namun yang mentalkinkan salah ibu, ngapa sekolahnya ke tempat sekolah ni tak namun membaca awak Yasin. Awak lain ni awak didoan dia anak, ni awak didoan dia orang bersama. Awak salah mendidik anak, salah menyekolahkan anak. Dari kini sampaikan ke anak-anak awak, sampaikan. Dan mati dia besok cuba kalian larang orang baca Yasin ke rumah. Gitu langsung. Kalau kalian larang orang baca Yasin ke rumahnya dan datangi kalian tiap malam, memang takut itu bang. Para Wahabi, para Salafi mengatakan hadis nisfu Sya'ban itu hadisnya maudhu', palsu, dan bahkan hadis itu lemah. Kita tinjau nanti dari sisi hadis. Nisfu Sya'ban itu amalannya siapa? Sehingga Nabi mengatakan Sya'ban syahri. Sya'ban itu bulan aku, kata Nabi. Dia apa Sya'ban itu bulan Nabi? Karena ada 3. Pertama, tahwilul qiblat, perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa dipindahkan kiblat ke arah Masjidil Haram. Itu terjadi di dalam bulan Sya'ban. Jadi ketika Nabi sedang menghadap ke arah Masjidil Aqsa, ada mengatakan 14 bulan, ada mengatakan 16 bulan. Kemudian setelah itu dipalingkan wajahnya oleh Rasulullah, turun ayat. Ayat yang turun itu fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkanlah arah wajahmu ya Muhammad ke arah Masjidil Haram. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Kedua, turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun di bulan Sya'ban. Apa bunyi ayat itu? Sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzi, hei orang-orang yang beriman, na'amanu sallu, bersalawatlah kamu, alaihi wasallimu taslima. Makanya di dalam kajian kita mazhab Syafi'i, setiap ada orang membaca ayat itu maka dianjurkan kita bersolawat setelahnya. Jadi kalau ada orang baca Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, salawat kita setelahnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Dalam mazhab Syafi'i sunnah. Tapi dalam mazhabnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man,
dalam mazhab Hanafi, hukum bersalawat setelah membaca ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi wajib hukumnya. Kalau nak buat bersalawat athim, maka kita dianggap orang yang berdosa. Yang ketiga, karena di dalam bulan Sya'ban ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Bara'ah, malam yang diangkat amal, yang diampuni dosa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Sya'ban ini dari zaman siapa adanya lagi? Banyak orang yang mengatakan nisfu Sya'ban itu baru-baru ini saja, ada dulu tak ada, kata dia. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, nisfu Sya'ban itu setelah tahun yang ke-400-an, kata beliau. Orang-orang melaksanakan salat raghaib, ada salatnya salat nisfu Sya'ban namanya. Itu 100 rakaat. Ini memang tidak diakui oleh ulama kebenarannya. Maksudnya tidak kuat dalil salat sunat Sya'ban. Kemudian apakah itu kita jadikan untuk meninggalkan amalan-amalan yang lain? Tidak. Ada amalan-amalan yang lain yang dianggap sahih oleh para ulama untuk malam nisfu Sya'ban. Yang dulu melakukan nisfu Sya'ban adalah ulama-ulama dari daerah Syam. Tapi kalau dalam kitab Matali'ul Anwar karangan Imam Syaukani, kita tengok orang Makkah dulu yang pertama kali melakukan nisfu Sya'ban. Dikatakan oleh Imam Al-Faqihi, beliau mengatakan, kata beliau, para penduduk Makkah wa ahlul Makkah fima madha ila yaum, para penduduk Makkah dari dahulu sampai sekarang, idza kana lailatul nisfu min Sya'ban, kalau masuk malam nisfu Sya'ban, kharaja 'amatar rijal wan nisa'u ila al masjid, laki-laki dan perempuan mayoritas mereka keluar menuju masjid. Fasallau wa tafa, mereka salat dan mereka tawaf di malam nisfu Sya'ban penduduk Makkah. Wa ahyu lailatahum hatta sabah, mereka hidupkan malam mereka hingga pagi dengan apa? Qiraah, membaca Quran di Masjidil Haram sampai mereka khatam. Ini di malam nisfu Sya'bannya orang Makkah. Jadi orang Makkah malam nisfu Sya'ban tawaf, salat, tawaf, baca Quran sampai khatam. Man shalla minhum tilkal laila mi'ata rak'ah yaqra'u fi kulli rak'atin bil hamdu wa qul huwallahu ahad 10 marat wa akhadhu min ma'i zamzam tilkal laila fasharibuhu wa ightasalu bihi wa khaba'uhu 'indahum bil marda yabtaghuna bidzalika barakatan fi hadhihi lailah. Mereka baca Quran sampai selesai, kemudian mereka mengambil air Zam-Zam, mereka minum, dan mereka itu berharap untuk mendapat keberkahan daripada Allah pada malam itu. Itu yang dilakukan oleh penduduk Makkah. Itu menurut Imam Az-Zahabi, Imam Al-Luqman bin Amir, ya. Beliau adalah murid daripada Khalid bin Mi'dan, seorang tabi'in. Jadi ini adalah nukilan daripada Ishaq bin Rahawayh juga mengatakan seperti itu. Baik, kita tidak mempelajari siapa yang dulu, nak orang Syam kah yang dulu, nak orang Makkah kah yang dulu. Pokoknya ada malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban tu bila Ustaz? Nisfu Sya'ban tu malam yang ke-15 Sya'ban. Tu nisfu Sya'ban, malam yang ke-15 Sya'ban. Umpamanya malam maghrib, hari ko maghrib beko 15, itu tu nisfu Sya'ban. Berbeda dengan kunut witir di rakaat terakhir. Kunut witir tu di malam yang ke-16. Ini kadang imam dengan pengurus masjid kadang tak pandai cara menghitung. Banyak yang kunut itu di malam yang 15 dia kunut. Bukan. Kamu masih ingat ke cara guru mensyarahkan dulu, cara syekh mensyarahkan. Berbeda
antara nisfu Sya'ban dengan kunut witir terakhir separuh terakhir bulan Ramadan. Kunut ni di malam yang ke-16. Mana malam yang ke-16? Puasa kita, puasa yang ke-15 ni. Siangnya wak puasa ke-5 boleh. Malam maghrib itu malam ke-16. Jadi besoknya kita puasa yang ke-16. Yang kunut mana ketika malam ke-16 kita kunut? Kau puasa 5 boleh. Beko malam ke-16, malam beko itulah kita kunut. Nah, begitu dia. Berbeda dengan nisfu Sya'ban. Kalau nisfu Sya'ban malam yang ke-15. Maksudnya hari ko 4 boleh bro. Malam beko lah malam yang ke-15, masuk maghrib langsung malam ke-15. Malam itulah kita melakukan ibadah. Itu dia. Hampir kamu perhatikan masjid-masjid ketika kunut di malam yang ke-15. Tidak, kunut itu malam yang ke-16. Kan disebutkan itu kunut di separuh terakhir bulan Ramadan. Terakhir berarti separuh terakhir hitungan startnya tanggal 16. Nah, begitu dia cara menghitungnya. Mana nanti tunjuk lagi berubah mana dan tidak. Salah Ustaz tentunya. Jelas setengah mas setengah tu dari 5 boleh. Cara pula. Kalau puasa 29 apa cara je lah. Kalau apa je. Nah, ampun nak nombor tak dulu nombor sampai. Amalkan alhamdulillah, tak diamalkan tak jawab. Salah Ustaz tu hitungnya mana. Kalau puasa 29 kalau setengah dari itu pas lah malam tak mudah itu hitungnya tu. Pokoknya kunutnya itu di malam yang ke-16. Puasa nak 29, puasa nak 28, puasa nak 20 sekalipun tetap separuh terakhir ketika disebutkan di situ tu. Startnya waktu kunut tu di malam yang ke-16. Itulah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Baru kita masuk ke hadis. Apa di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis riwayat daripada Abi Musa Asy'ari radhiyallahu taala an. Hadis ini di dalam Sunan Ibnu Majah, di dalam Musnad Ad-Darimi Imam Ibnu Asakir. Bahkan hadis ini kata Syekh Albani hadis ini sahih kecilnya. Hadis ke sahih tapi tidak diamalkan oleh orang Wahabi. Di dalam Sahihul Jami' Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis, kuat hadisnya. Imam Al-Haythami dalam Majmu' Zawaid. Apa bunyi hadis? Banyak sekali yang meriwayatkan hadis ni. Dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Mu'az bin Jabal, dari Auf bin Malik, Abu Sa'labah Al-Khushani, Abu Hurairah, Abdullah bin Ammar. Apa bunyi hadis? An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, hadis ini sahih, inna Allah la yatli'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyriki aw musyahid. Sesungguhnya Allah pada malam nisfu Sya'ban melihat yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban, melihat, memperhatikan daripada hamba-hambanya, dan fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah pun mengampuni seluruh makhluknya, illa kecuali musyrik, orang yang musyrik, syirik, dan orang-orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Itu malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu Allah ampuni dosa kita seluruhnya, segala makhluk, jami' khalqihi. Maka oleh kerana itu dua saja yang tak diampuni malam nisfu Sya'ban. Orang yang melakukan kesyirikan satu, yang kedua musyahid. Siapa musyahid? Orang yang bertengkar, orang yang bertikai di antara dia dan saudaranya. Hadis satu, kuat hadis ini. Maka jangan tinggalkan ibadah di malam nisfu Sya'ban. Hadis berikutnya, hadis daripada Kathir bin Murrah Al-Hadrami
Tabrani katanya, di dalam itu disebutkan Ibnu Lahiyah, di dalam itu ada Ibnu Lahiyah. Hadis ini disahihkan juga di dalam Zilalus Sunnah, Sunnah At-Targhib, ya, At-Targhib. Apa bunyi hadis ini? Qala yatlu Allah azza wa jalla ila khalqihi lailatin min Sya'ban fayaghfiru li ibadihi illa al-ithnain musyahin wa qatilun nafsi. Allah perhatikan kita pada malam nisfu Sya'ban, Allah ampuni kita pada malam itu kecuali orang yang syahin, mereka bermusuhan, dan orang yang bunuh diri. Jadi orang yang bermusuhan satu, orang yang bunuh diri satu, itu tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang sahih saja. Tambah satu lagi hadis sahih tentang nisfu Sya'ban. Hadis riwayat daripada Sayyidah Aisyah 3. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, turun rahmat Allah fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfir, dan Allah mengampuni dosa hamba yang beribadah pada malam itu, ka'adadin ghanamin bani qilabin, Allah mengampuni dosa sebanyak bulu domba Bani Kilab. Jadi Bani Kilab itu banyak domba, banyak sekali. Saking banyak domba itu, siapa pun yang memandang paling sudut itu masih dombanya nampak dah. Mulai dari tempat awak tagak mata awak ke paling jauh berapa kilo? 2 kilo. Kalau pandang lurus saja 5 kilo, ada kesanggupan mata ini. Mulai dari tempat awak tagak sampai itu domba Bani Kilab saja. Jadi kecek Nabi, siapa yang beribadah di malam itu, maka Allah ampuni dosanya sebanyak bilangan bulu domba Bani Kilab. Itu hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Tambah hadis cek lain 4. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala di dalam Sunan Ibnu Majah. Awak mengaji gugus supaya jangan ragu je lah. Betul satu puluh orang bid'ah kan. Awak mengaji satu puluh bid'ah ni. Nak ada betul malam nisfu Sya'ban. Patang ngaji rumah, patang. Lalu baru dapat lah dia di masjid apa kuan. Ya. Kecil ustaz itu hadis nisfu Sya'ban tu lemah sadoin. Kecilnya. Jadi nak aku debat sampai hadis sahih nak aku dia. Dan lagian kayaknya macam kecilnya tak pernah mendengar hadis tu. Katanya kayaknya kemana dia memang ngaji hadis juga. Pak Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Yadhilullah. Apa dikatakan? Yatli'ullah yutli'ullah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala itu turun, rahmatnya Allah turun pada malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu nahariha, maka melakukan kumu, dirikanlah ibadah, hidupkanlah malamnya dengan melaksanakan ibadah, kemudian berpuasalah di siangnya. Jadi malamnya awak ibadah nisfu Sya'ban, siangnya awak berpuasa. Jadi hari apa puasa tu? Qumu lailuha wa sumu nahariha. Hidupkan malamnya, puasa di siangnya. Jadi bila puasa nisfu Sya'ban? Jumat. Kalau puasa nisfu Sya'ban, puasa nisfu Sya'bannya besok. Tapi kalau nak ingin mendapat puasa 3 lempat oleh 5 boleh, dari hari itu puasa, kini puasa, besok puasa, Jumat berpuasa. Tampik dari hadis, cukup lampik ni. Cik pun dah tak kunyah ada Wahabi tu dah kalau dia gen kayaknya. Bingung je ni. Tengok Ustaz Sufyan Sauri, lah tengok bapak video 6 orang mantan teroris mengupas tuntas kitab yang bernama Durarus Saniyah di depan Ustaz Ali Musri. Ali Musri itu S1 S2 S3 nya Madinah.
Dan keceknya pernah berdebat di Idrus Ramli. Padahal kecek Idrus Ramli tak ada waktu tu berdebat, dia datang bertemu sajanya ketika Idrus Ramli di depan Ali Musri. Kalau alun nampak video, aku kirim videonya, aku kirim, aku share sama banyak. 6 orang Ustaz Sufyan Sauri ku mantan teroris ke 66. Apa keceknya? Kami ini teroris ini disebabkan dulu mendalami kitab yang bernama Durarus Saniyah. Ajaran siapa? Ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi memang teroris-teroris itu radikal-radikal itu dari cikal bakal Muhammad bin Abdul Wahab. Mana mungkin kita bisa mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab mujaddid, seorang syekhul Islam? Tidak. Ternyata metode dia bisa menjadikan orang pembunuh dibuatnya. Bisa menjadikan orang, metode cara beliau ini bisa menjadikan orang jadi teroris. Itu waktu itu kita tengok ini 16 jilid saya punya katanya kita. Anto aja di Musri nampak nak telok menengok. Sekarang ada pula katanya Muhammad bin Abdul Wahab tu bukan Muhammad bin Abdul Wahab yang di Najdi, tapi Muhammad bin Abdul Wahab Rustum. Rustum pula, Muhammad Abdul Wahab Rustum pula yang dituduh. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab ini yang kita ketahui adalah Najdi. Ditanya dia cik-cik kawan ini, kau yang kau tahu Muhammad Abdul Wahab tu mana? Najdi Rustum, Najdi kata dia, ke-6 ni. Anda pernah tengok video tu lah? Tak lambik. Tapi lain semangatnya nengok taruh YouTube itu. Apa nak tengok YouTube ni? Itu sedang viral gini. Itu sedang viral. Sufyan Sauri anggapan nambo acaranya tu apa namanya tu sharing saja. Sharing. Ustaz Salafi didatangkan, mantan-mantan teroris itu didatangkan pula, narapidana teroris itu didatangkan pula. Sharinglah kepada jemaah. Rupanya berdebat, berdebat. Jadi mantan Wahabi tentu menguasai hafal ini kitab Durusannya yang 60 jilid. Nek gara-gara kitab lah kami jadi teroris saja. Orang yang tidak sama juga kami kafir. Orang yang melakukan ziarah kubur kafir. Orang yang tawassul kafir. Kafir boleh kami bunuh saja, halal saja. Makanya hati-hati Pak, masuk ke Wahabi itu lah masuk ke lubang buaya anak Pak. Siap-siap selapak mati Pak, so nyebungkui mau dibatang pisang nyoncek saya ke dalam dulu. Tak ada doa dia Bapak, tak ada doa. Bayang, bahkan ada orang datang ke rumah nak macam Yasin Musi pulang dah. Anak apa? Anak kurang ajar. Awak menggadang anak, aku pasaran kanak kini. Kau nak sekolah, dia nak ke sekolah orang tu. Mati masuk mati selapak lah. Mati so namun macam Yasin salah apa? Namun yang mentalkinkan salah ibu, ngapa sekolahnya ke tempat sekolah ni tak namun membaca awak Yasin. Awak lain ni awak di doa anda anak, ni awak di doa anda orang bersama. Awak salah mendidik anak, salah menyekolahkan anak. Dari kini sampaikan ke anak-anak awak, sampaikan. Dan mati dia besok cuba kalian larang orang baca Yasin ke rumah. Gitu langsung. Kalau kalian larang orang baca Yasin ke rumahnya dan datangi kalian tiap malam, memang takut itu bang. Dan datangi kalian tiap malamnya, Nabi makak-makak di dapur kan. Pokok kalau ada makak mancik di dapur itu tuduh atau ayah apa siapa mahnya. Pendapat para ulama tentang malam nisfu Sya'ban. Apa pendapat ulama? Pertama, pendapat Imam Syafi'i. Apa menurut Imam Syafi'i tentang malam nisfu Sya'ban? Di dalam kitab Al-Imam Al-Baihaqi, di dalam Sunan Kubra, di dalam Jami'us Sahih, Jami'us Saghir fi Ahadithul Bashirun Nadhir lil Imam Suyuti. Apa? Dalam Talkhisul Habir karangan Imam Ibnu Hajar. Qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i, wa balaghana annahu kana yuqalu inna du'a yustajabu fi 5 layalin. Doa itu mustajab pada 5 malam. Kalau kita berdoa pada 5 malam ini, la turad,
doa kita tak ditolak oleh Allah. Mana yang 5 malam itu? Lailatul Jum'ah. Pertama, malam Jumat. Malam Jumat berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, Allah akan kabulkan doa kita. Yang kedua, Lailatul Adha, malam Aidil Adha, malam hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam tu banyak-banyak berdoa, Allah kabulkan doa kita. Yang ketiga, Lailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri, berdoa kepada Allah. Yang keempat, malam awal Lailatul min Rajab, awal malam bulan Rajab. Mulai masuk bulan Rajab kan, itu Allah kabulkan doa kita. Kata Imam Syafi'i. Yang kelima, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam separuh bulan Sya'ban. Awak besok 2 depek di gitu. Pas di malam Jumat, pas 10 nisfu Sya'ban. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Ibn Taymiyah mau apa pula? Ibn Taymiyah ni dalam fikr, dalam masalah dalam masalah fikih, beliau ni ada kecenderungan ke mazhab Hambali, tapi tidak pula seluruh mazhab Hambali beliau pakai. Maka ada yang mengatakan Ibn Taymiyah ni mujtahid mustaqil, sudah terasing, sudah keluar dari ranah menjadi mujtahid. Tapi yang banyak melencengnya Ibn Taymiyah di dalam masalah tauhid, dan dalam masalah akidah itu banyak Ibn Taymiyah melenceng. Maka ada yang dari golongan agak keras sedikit, Ahbash, itu mereka kafirkan Ibn Taymiyah. Di kita Ahli Sunnah wal Jamaah tidak ada mengkafirkan orang kecuali menjahara kufrihim, orang yang telah jelas kekafirannya. Kalau tidak, nampak lewat subuhnya kamu saji, nampak zuhur kamu saji, tiba asar nampak lewat inyo pergi ziarah ke kuburan nampaknya, kita cap dia kafir. Nah, kita Ahli Sunnah tidak bisa. Sunnah bahkan mengapa kita anggap dia kafir? Apa kata Ibn Taymiyah? Amma lailatul nisfi min Sya'ban fa fiha fadlun wa kana minas salaf man yusalliha walakin ijtima'un nasi fiha li ihya'iha fil masajid bid'atun wallahu a'lam. Kata Ibn Taymiyah, adapun malam nisfu Sya'ban maka di dalamnya ada kelebihan tersendiri, dan sebagian ulama salaf melakukan salat pada malamnya. Akan tetapi ijtima'un nas, berkumpulnya orang banyak di masjid-masjid untuk menghidupkan malamnya, bid'atun, maka itu bid'ah. Kan Ibn Taymiyah belum punya kerja bid'ah tarwiyah juga. Bid'atun wallahu a'lam. Itu di dalam Fatwa Al-Kubra. Jadi menurut Ibn Taymiyah, malam nisfu Sya'ban itu malam yang elok, malam yang bagus, yang banyak fadilahnya. Dan dulu para salaf melakukan salat. Cuman menurut Ibn Taymiyah, berkumpul-kumpul di masjid menghidupkan itu termasuk bid'ah. Nah, cuman bid'ah itu kan tidak perkara yang haram saudara. Bid'ah kan ada bid'ah yang mubah, maka ini termasuk bagian daripada bid'ah yang mubah. Maka termasuk kata Sayyidina Umar ketika salat tarawih berjamaah, apa kata Umar Ibn Al-Khattab? Hada ni'mul bid'ah, ini adalah nikmat bid'ah. Jadi salat tarawih berjamaah ke masjid itu bid'ah gitu. Umar menyebutkan. Dulu Nabi tidak pernah salat tarawih di masjid. Abu Bakar juga tidak. Salat masing-masing dan tidak ada berjamaah. Di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab, salat tarawih dibuat berjamaah di dalam masjid. Itu bid'ah. Iya bid'ah. Sayyidina Umar mengatakan itu bid'ah. Hadza ni'mul bid'ah. Apakah kita tinggalkan? Nah, kenapa nak buat tinggalkan? Karenanya termasuk bid'ah hasanah, sama dengan maksud daripada Ibn Taymiyah. Datang ke masjid itu bid'ah hasanah. Nah, itu dia. Wa hadzal bab lailatul nisfu min Sya'ban, dalam Iqtidal Siratal Mustaqim beliau menulis juga Ibn Taymiyah,
Faqad ruwiya fi fadliha fil ahaditsil marfu'ah wal athar ma yaqtadi annaha lailatul mufaddalah wa ada minas salaf man kana yakhusuha bi salatin fiha wa sawmi syahri sya'ban qad ja'a fi ahadits sahihah wa minal ulama minas salaf min ahli Madinah wa ghairihim. Apa kata Ibnu Taimiyah? Bahwa hadis-hadis tentang kelebihan keutamaan bulan-bulan Sya'ban itu banyak sekali. Wa anna minas salaf, bahwa dari golongan salaf. Ini salaf. Kalau memang kawan-kawan salafi menganggap dia mengikut kepada salaf, yakhussuha bi salatin fiha. Mereka mengkhususkan salat pada malam nisfu Sya'ban. Jadi salafi dulu rupanya ada salat khusus di malam nisfu Sya'ban menurut Ibnu Taimiyah. Wa shauma syahr Sya'ban, sedangkan puasa di bulan Sya'ban sudah jelas hadisnya sahih membolehkan. Wa minal ulama minas salaf, dan daripada ulama-ulama salaf Madinah dulu, kata Imam Ibnu Taimiyah, wa ghairihim, dan selain daripada mereka ahli Madinah, minal khalaf man ankara faddalaha wa ta'ana fi ahaditsil waridan fiha. Lakin ada juga yang menolak hadis-hadis keutamaan-keutamaan tentang Sya'ban, nisfu Sya'ban. Kata Ibnu Taimiyah, akan tetapi alladhi alaihi katsirun min ahli al-ilm au aktsarihim min ashabina wa ghairihim ala tafdiliha. Tapi kebanyakan daripada ahli ilm, ahli ilmu, ke orang yang berilmu, ulama dari sahabat-sahabat kami, bahwa mereka mengakui adanya keutamaan nisfu Sya'ban. Wa alaihi yadullu nassul Ahmad li ta'addud al-ahadits al-waridah fiha, karena jelas hadisnya riwayat Imam Ahmad dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan. Wa ma yusaddiqu dzalika min athari salafiyah, maka oleh karena itu mesti kita membenarkan apa pendapat ulama salafiyah. Wa qad ruya ba'da fadailaha fi masanin wa sunan wa in kana qad wudi'a fiha asyarun akhar. Jadi jelas bahwa Ibnu Taimiyah mengakui ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Hal yang ketiga, pendapat Imam Ibnu Abidin dalam mazhab Hanafi. Apa kata Imam Ibnu Abidin di dalam hasyiahnya? Wa ihya'u lailatul aidaini aw lailatul aidil fitri lailatul aidil adha nisful akhir ay ihya'u lailatul nisfi min Sya'ban. Disunahkan menghidupkan malam-malam dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dan juga malam nisfu Sya'ban. Kita dianjurkan menghidupkan. Itu pendapat Imam Hanafi di dalam Imam Ibnu Abidin di dalam hasyiahnya. Pendapat dalam mazhab Hambali lagi, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, apa kata beliau? Lailatul nisfu Sya'ban kana tabi'una min ahli Syam. Dulu malam nisfu Sya'ban itu kebiasaan ibadahnya orang-orang ahli Syam. Khalid bin Mi'dan, Makhul, Luqman bin Amir, dan selain daripada mereka. Yu'azimunaha wa yatahiduna fiha fil ibadah wa anhum akhadhan nasfataha wa ta'zimaha. Mereka membesarkan hari-hari itu dengan bermujahadah untuk melaksanakan ibadah dan mengumpulkan manusia untuk melaksanakannya. Jelas. Yang kelima, Syekh Mubarak Furi dari mazhabnya Imam Maliki. Mubarak Furi Hanafi juga. Di dalam syarah Sunan Imam At-Tirmizi, ketahuilah bahwa banyak riwayat hadis tentang nisfu Sya'ban dan menunjukkan bahwa kelebihan nisfu Sya'ban itu memiliki dasar fondasi hukum yang kuat. Banyak sekali fatwa ulama tentang nisfu Sya'ban. Apa ibadah yang bagus dilakukan di malam nisfu Sya'ban? Ini lagi. Alladzi saraha An-Nawawi, menurut Imam Nawawi, amalan yang elok dilakukan di nisfu Sya'ban adalah biasanya, ini dari kalangan golongan kita ini disebutkan dalam hadis ini, di dalam kitab ini. Pertama, elok melakukan salat sunat tasbih. Salat sunat tasbih lakukan. Kami dulu waktu di Azhar dulu macam tiga. Dan dengan salat sunat tasbih kan pernah kita lakukan salat sunat tasbih dengan kaifiatnya. Kemudian, ini
kita ni kebanyakan orang tua-tua kita dari dulu qiraat Yasin, membaca Yasin 3 kali. Yasin 3 kali. Yasin pertama niat murah rezeki, taat kepada Allah. Yasin kedua niatnya agar Yasin yang kedua niat agar diberi kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari bala. Yasin yang ketiga niatnya dikuatkan iman, taat pada Allah. Tengok dalam kitab Majmu' Syarif. Kalau Pak Ibu punya Majmu' Syarif, kitabnya ketek, hancak itu tu dibaca. Jadi malam habis maghrib tu baca Yasin sama-sama 3 kali. Habis tu lah doa, habis doa salat Isya. Dulu orang tua-tua kita dulu mengamalkan itu. Kami sampai di Mesir, di Sudan pun masyayikh mengamalkan itu tu di malam nisfu Sya'ban. Mana yang masih kuat dia lanjut solat sunat tasbih setelah solat Isya. Mana yang tak kuat dia langsung pulang. Jadi intinya malam nisfu Sya'ban itu ada dan hadisnya kuat, dan jangan sampai kita pula yang tidak melakukan amalan pada malam nisfu Sya'ban. Ada yang mengatakan nisfu Sya'ban tu Lailatul Hayyah, Lailatul Barakah. Banyak namanya. Karangan Imam Hasan al-Makhluf ada kitab namanya Fadilatul Nisfu Sya'ban. Ada yang mengatakan malam penuh keberkahan. Ada yang mengatakan nisfu Sya'ban tu malam kelepasan daripada dosa, dimulai dari nol. Kemudian apa kepada Pertamina dari nol ya Pak. Waktu dari nol itu nisfu Sya'ban dihitung. Lailatul Sakhi au Sakha, Lailatul Rahmah, malam rahmat. Ada yang mengatakan Lailatul Qismat wa Takdir, malam pembagian rezeki dan takdir. Jadi kalau awak beribadat pada malam tu, makanya membaca doa untuk murah rezeki. Malam itulah penentuan rezeki awak untuk setahun yang akan datang. Begitu dalam riwayat hadis. Ada juga yang disebut dengan Lailatul Ijabah. Lailatul Ijabah, malam ijabah. Ada yang disebut dengan Lailatul Aidil Malaikah, malamnya hari rayanya para malaikat. Maka oleh karena itu ada yang disebut dengan Lailatul Hayyah. Lailatul Hayyah malam kehidupan. Antara maghrib dengan Isya di malam nisfu Sya'ban itu malaikat maut tidak ada mencabut nyawa orang. Dalam arti kata tidak ada orang mati di malam nisfu Sya'ban antara maghrib dan Isya. Ambolah kamar-kamar mengaji, kau mau tanya ke masyayikh waktu di Mesir memang ada. Waktu di Sudan tak ada, waktu di Makkah belum juga ada. Tak ada baru. Entah kau di Rumbai ke besok nak tahu ada. Cuba sama-sama tengok besok. Antara maghrib dan Isya malam nisfu Sya'ban itu malaikat maut tidak mencabut nyawa orang. Dalam arti kata tak bekerja malaikat maut itu yang disebut tak apa yang tak bekerja Aidil Malaikah. Malaikat maut sedang bari rayu. Awak bari rayu kerja juga kan tak kan? Hendak hari istirahat. Begitu dia. Jadi yang bertanya, jadi kecil Syekh Hamba lah berumur 63 tahun, 65 tahun tu. Kecil bila sampai kini tak pernah mau menengok ada orang meninggal di malam nisfu Sya'ban. Antara maghrib dan Isya. Antara maghrib dan Isya. Padahal malaikat maut tu setiap detik ada orang mati. Setiap detik jarum jam. Bahkan ada yang mengatakan setiap detik jarum jam tu yang meninggal dunia ada diperkirakan sekitar 50.000 orang. Setiap detik. Tak. Nah lahir tu juga di dunia. Kira-kira antara maghrib dan Isya berapa banyaknya orang yang tak mati ketika itu. Gitu dia. Antara maghrib dan Isya pada malam nisfu Sya'ban, maka disebut dengan Lailatul Hayyah, malam kehidupan. Papa pernah menengok ada orang meninggal di nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban antara maghrib dan Isya? Indak tentu kata nak berperhatian. Kedua-dua indak tentu yo malam itu entah yo malam nisfu Sya'ban entah indak. Awak mana tentu nisfu Sya'ban kau baru kau mengaji kau baru tentu nisfu Sya'ban. Dulu sama semalam tu. Pokok tiap malam duduk di kedai kopi, tiap malam mota juga orang, tiap malam nak tentu nisfu Sya'ban terus tak tentu pun nak tentu.
maka kedua-duanya indak tentu ya, indak perhatian ya. Kalau lay tentu indak perhatian dia, atau lay perhatian pindak tentu itu malam nisfu Sya'ban. Kau kedua-dua kan alai indak tentu indak perlu perhatian. Besok malam nisfu Sya'ban besok malam ya, Kamis malam nisfu Sya'ban insyaallah. Malam nisfu Sya'ban, amalkan ibadah, banyak-banyak ibadah di malam nisfu Sya'ban. Hidupkan malam-malam itu mulai antara maghrib dan isya dengan mengamalkan nisfu Sya'ban. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Nisfu Sya'ban besok malam amalkan dan hidupkan dengan banyak melakukan ibadah. Baca Yasin itu supaya jangan jenuh, sama-sama. Kapan perlu sip maghrib besok sama-sama pimpin dia imam 3 kali, habis langsung salat isya. Salat isya dah nak pulang-pulang, nak salat tasbih di rumah, salat tasbih di rumah. Kalau seorang-seorang membaca 3 kali Yasin payah pun. Payah. Apalagi kalau membaca lewat handphone pula. Masuk pula handphone dari orang. Tengok pula itu. Dan Yasin tadi dah tinggal sebetulnya. Nah, dulu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم ارحمنا برمضان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.